Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program perkuliahan kolaboratif atau daring kolaboratif ya untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risiko perbankan. Ya. Risiko perbankan yaitu risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sehingga atau sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, di mana keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut. Ya, bentuk-bentuknya adalah bentuk risiko adalah masalah finansial, yaitu eh, semakin kompleks pada saat bank terlibat dalam transaksi valuta asing. Ya. Berikutnya, bank swasta nasional dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dari valuta asing. Ya, ada yang namanya bank devisa, ada bank non devisa. Bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli dan valuta asing itu dikategorikan sebagai bank devisa. Contohnya itu ada bank BCA, bank niaga dan lain sebagainya. Serta kalau bank non devisa itu adalah bank yang dalam transaksi atau aktivitasnya tidak mengadakan transaksi internasional, namun bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa asal memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan. Contohnya yaitu Bank Artagraha dan Bank Nusantara. Kemudian tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah, yang pertama tentu dari sisi pembinaan. Ya, menganggap bahwa bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, ya, baik pada sisi keuangan maupun non keuangan, guna menstabilkan kembali posisinya. Biasanya akan ada semacam kucuran dana oleh pemerintah atau para pemangku kepentingan untuk mekanisme pembinaan. Kemudian tindak lanjut pengawasan bank. Bank Indonesia atau BI bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahan, serta sesuatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas, kemampuan memenuhi CAR sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian likuiditas bank, yaitu BI bersama pemerintah melakukan kebijakan melikuidasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut ketika kondisinya sudah tidak bisa lagi dilakukan penyelamatan. Mekanisme pembinaan dan tindak lanjut pengawasan itu sudah tidak lagi membuahkan hasil. Kemudian yang berikutnya, kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Ya. Bank Indonesia menetapkan 4 risiko yang harus dikelola oleh perbankan. Yang pertama adalah risiko kredit. Ya, risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar kredit. Ya. Kemudian yang berikutnya ada risiko operasional. Risiko yang timbul karena faktor internal bank sehingga menimbulkan masalah pada bank tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah risiko pasar karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi. Krisis moneter misalnya, krisis ekonomi yang mengakibatkan nilai tukar atau rasio nilai tukar terhadap mata uang asing itu cenderung lebih berfluktuasi. Yang berikutnya ada risiko likuiditas. Risiko karena ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara kalau dalam risiko pasar itu ada risiko nilai tukar, kemudian ada risiko tingkat suku bunga yang tadi saya jelaskan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang nasional. Kemudian dari sisi tingkat suku bunga karena ada perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang pengawasan perbankan sebagai bagian dari menghindari resiko. Ya, jadi secara umum pengawasan dibedakan menjadi pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan serta pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Internal dilakukan oleh kepatuhan atau direktur kepatuhan, ada satuan kerja audit internal, kemudian ada sistem pengawasan yang melekat di dalamnya. Kemudian kalau eksternal perbankan itu dilakukan oleh pihak bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter suatu negara. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Kemudian dari sisi pengawasan itu maka dibutuhkan tindakan pemeriksaan yang baik. Ya, ada mekanisme pemeriksaan umum, juga ada mekanisme pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan terhadap semua aspek bank, yakni keuangan, kegiatan usaha, dan lain-lain, kemudian disampaikan kepada pihak bank sentral. Itu yang dimaksud dengan pemeriksaan umum. Sementara kalau kita berbicara pemeriksaan khusus, maka ada aspek-aspek tertentu dari bank yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, maupun penyimpangan yang diaudit atau diperiksa secara khusus, yang menjadi indikasi adanya permasalahan atau adanya resiko. Ya. Berikutnya, ada antisipasi perbankan dalam mengatasi tindak pidana perbankan. Ya. Langkah-langkah strategisnya diantaranya adalah general awareness, kemudian ada good understanding, ada risk assessment, ada dynamic prevention, ada proactive detection, ada investigation. Ya. Kalau di general awareness ada narasi bahwa seluruh pegawai harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan dan implikasinya, serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dari sisi good understanding-nya, kita bisa melihat bahwa pentingnya pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasionalisasi perbankan. Dari sisi risk assessment, itu tentang mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian resiko bisnis atau fraud risk assessment. Ya. Sementara kalau dynamic prevention, ada pengawasan berbasis resiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan. Proactive detection itu tentang organisasi perlu memahami kejahatan, resiko, dan cara menanganinya. Kemudian dari sisi investigasi, bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi secara khusus terhadap sebuah kasus tertentu. Berikutnya tentang biaya resiko dan kredit macet. Ya, biaya resiko adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap resiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Lalu apa hubungannya biaya resiko dengan kredit macet? Pihak kreditur, ya, kemacetan aliran dana pengembalian kredit macet merupakan resiko sehingga menimbulkan biaya atau beban. Lantas bagaimana? Pihak kreditur harus memperhitungkan dan membebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Ya. Kemudian memperhitungkan biaya resiko itu ada dua cara. Ya. Ada biaya resiko dihitung dengan cara mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet secara fakta. Kemudian yang berikutnya, biaya resiko dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya dalam satu periode akuntansi. Kemudian penggunaan data fundamental sebagai acuan dalam menganalisis tentu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah rekomendasi, ya, dan perlu untuk menjaga akurasi angka dalam setiap laporan yang dihasilkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang program penguatan struktur perbankan nasional. Ya, dibuatlah konsep arsitektur perbankan Indonesia atau API. Keenam pilar penyangga pada bangunan tersebut meliputi yang pertama, struktur perbankan domestik yang sehat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Ya. Kemudian yang pilar kedua itu tentang sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Pilar yang ketiga, industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Berikutnya, terciptanya good corporate governance di perbankan sehingga memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Ya, infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat serta terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Nah, ini kalau kita gambarkan pilar-pilar yang tadi sudah saya paparkan, program penguatan struktur perbankan nasional, ya, dari ke-6 pilar tersebut, ya, maka ini sebagai upaya untuk menindaklanjuti konsep tersebut, BI kemudian melakukan keputusan penegasan syarat modal minimum bagi bank umum dan bank baru. Tujuannya tentu untuk mewujudkan suatu tatanan dunia perbankan nasional yang memiliki kualitas dan reputasi dalam skala internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Selamat beristirahat.